Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada umumnya doa-doa kita selalu berisikan permohonan dan permintaan, secara khusus permintaan untuk semua kebutuhan kita. Karena itu, tak heran Tuhan dan doa selalu dimengerti sebagai mesin ATM, di mana kita hanya menekan beberapa tombol kata-kata, lalu kita pasti menerima semua kebutuhan yang diinginkan. Dengan penghayatan seperti ini, maka kita seolah-olah bertindak seperti Tuhan dan kita menjadikan Tuhan seperti bawahan kita karena kita menuntut dan mewajibkan Tuhan untuk taat terhadap semua kehendak kita. Padahal doa adalah suatu relasi rohani ataupun relasi spiritual antara manusia dan Tuhannya. Sehingga kita harus menghayati bahwa dengan berdoa, maka saat itu kita sedang menjalin relasi yang intim dengan Tuhan yang kita imani. Menariknya, di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Tuhan yang kita imani adalah relasi anak dan bapa. Bahkan Tuhan itu adalah Bapa yang sangat baik, melebihi semua bapa di dunia ini. Yesus mengatakan, "Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga." Dengan sabda Yesus ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan senantiasa bertindak sebagai Bapa yang baik dan kita adalah anak-anaknya. Karena itu, di dalam doa semestinya terjadi komunikasi hati antara anak dan bapaknya. Di dalam bacaan pertama, Abraham memberikan contoh bagaimana menjalin komunikasi hati antara bapa dan anak ketika kita berdoa kepada Tuhan. Percakapan antara Abraham dan Tuhan juga memperlihatkan bahwa doa tidak melulu tentang kebutuhan kita, tetapi doa juga berhubungan dengan keselamatan orang banyak. Artinya kita juga harus mampu berdoa bagi kebahagiaan, sukacita, dan keselamatan banyak orang. Dengan kata lain, doa bukanlah pengungkapan keegoisan kita, tetapi wujud nyata dari cinta kasih kita kepada sesama. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah ramah permenungan. Pertama, dari pengalaman Abraham, kita belajar untuk tidak menjadikan doa sebagai pengungkapan keegoisan kita. Karena itu, di dalam doa-doa kita tidak harus melulu tentang meminta semua kebutuhan ego kita. Tetapi kita belajar untuk senantiasa mendoakan keselamatan orang lain. Karena hal itu adalah salah satu wujud nyata dari cinta kita kepada sesama. Selain itu, jika kita hendak berdoa untuk diri kita sendiri, maka mintalah Roh Kudus agar kita semakin berbuah di dalam iman. Di dalam bacaan Injil, Yesus bersabda, Ia dalam hal ini Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Ingatlah bahwa kebutuhan duniawi itu bersifat sementara dan bahkan bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa. Tetapi jika kita meminta Roh Kudus, maka Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita untuk menjadi pribadi yang matang dan dewasa. Sehingga di dalam penderitaan sekalipun kita masih bisa bertindak bijaksana dan dewasa. Kedua, di dalam bacaan Injil, Yesus meminta agar kita melihat Allah sebagai Bapa.
Itu artinya Yesus hendak menekankan bahwa Allah yang kita imani bukanlah Allah yang jauh di sana. Sehingga ketika kita berdoa kepadanya, kita harus berteriak-teriak kepada Allah yang kita imani. Tetapi Allah yang kita imani adalah Allah yang sangat dekat. Karena itu, jika kita berdoa, berdoalah dengan hati dan penuh kasih. Karena doa adalah suatu relasi kasih antara kita dengan Bapa kita, yaitu Allah. Ketiga, jika kita memiliki penghayatan bahwa Allah adalah orang tua kita, adalah Bapa kita, maka kita pun akan tetap menghargai dan mencintai kakek nenek kita ataupun semua orang tua kita. Karena itu, di hari kakek nenek sedunia ini, kita juga belajar untuk senantiasa mendoakan mereka dan juga senantiasa merawat dan menjaga mereka selalu. Jika Allah masih memelihara mereka hingga masa senja mereka, maka kita pun patut menjaga dan merawat mereka di masa senja mereka ini. Tuhan memberkati kita semua.